Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andrian Sherman dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan video tentang program stack implementasi menggunakan C++. Untuk source code yang saya pakai di sini menggunakan sistem LIFO, Live in First Out, yang dimana penambahan insert atau simpul di belakang. Untuk pengodingannya sudah saya lakukan terlebih dahulu untuk mempersingkat durasi waktu agar tidak terlalu panjang dan dapat lebih jelas dalam menjelaskan program stack berikut. Lalu untuk awal kita mari melihat hasil codingannya terlebih dahulu. Execute, compile, and ya. Berikut adalah tampilan output dari program stack. Dan di sini saya membuat 5 menu. Yang pertama ada data push data, yang kedua ada data pub data, yang ketiga ada data print, yang keempat ada clear semua data, dan yang kelima adalah hitung max and min total. Nah, yang paling utama sebenarnya dalam 5 data ini cuma ada 4 data ya, yaitu push data, pop data, print, dan clear semua stack. Tetapi di sini saya menambahkan satu data tambahan, yaitu untuk menghitung max, min, dan total. Sebelum saya menjelaskan menu-menu kelima menu ini, saya akan menjelaskan source code yang berada pada C++. Yang pertama ada include iStream. Include iStream yang dimana fungsinya untuk menjalankan perintah code and scene. Fungsi dari code sendiri untuk menampilkan output ke layar, dan fungsi dari scene untuk proses input atau menerima data masukan dari user. Untuk yang pertama, dan yang kedua adalah include.conioh. Fungsinya menjalankan perintah getch, yang dimana perintah getch itu menghapus. Jadi setelah diinput, layarnya tidak penuh dengan inputan sebelumnya. Lalu yang ketiga ada define max. Define max ini adalah inisialisasi bahwa variabel max bisa menampung stack atau tumpukan hingga 10 data. Lalu di sini ada using stem std, yang dimana ini adalah default dari program C++. Ya. Lalu di sini ada struct stack, dan berikut adalah deklarasi dari strukturnya, dan di dalamnya ada variabel top dan data dengan menggunakan tipe integer. Lalu max di sini adalah deklarasi dari data define max 10 data berikut. Deklarasi tumpukannya nanti ada di sini ya. Lalu di sini ada void init. Void init tumpukan .top sama dengan min 1, yang dimana memiliki fungsi untuk memastikan bahwa yang akan kita masukkan pertama kali ada pada indeks ke-0. Memastikan ya bahwa yang akan kita masukkan pertama kali ada pada indeks ke-0. Itu untuk penjelasan dari void init. Lalu di sini ada penjelasan dari boolean is empty. Boolean is empty return tumpukan top sama dengan min 1. Yang dimaksudnya di sini dia akan mengembalikan nilai true atau benar jika tumpukan top sama dengan min 1.
yang berarti tidak ada data. Ya, benar. Ya, saya jelaskan ulang ya. Maksud dari boolean is empty return dot top sama dengan min 1 adalah mengembalikan nilai true atau benar jika tumpukan top sama dengan min 1, yang berarti tidak ada datanya. Jadi fungsi boolean is empty adalah mengecek apakah tumpukan datanya masih kosong atau sudah ada. Itu fungsi dari boolean is empty. Lalu di sini ada boolean is full, return tumpukan dot top sama dengan max min 1. Sebelumnya sudah dijelaskan tentang max. Max itu adalah define max dari 10 ya. Lalu boolean is full itu berfungsi untuk mengecek apakah di dalam tumpukan datanya sudah penuh atau masih tersedia untuk penginputan selanjutnya. Lalu di sini ada metode void push. Void push untuk penginputan data ya. Jadi sebelum saya menjelaskan tentang apa saja yang ada dalam void push dan penjelasan tentang shortcut void push, mari kita jalankan program void push-nya terlebih dahulu. Di sini void push berada pada urutan pertama ya. Push data. Coba 1. Kita akan memasukkan data yang kedua. Data 2 masuk ke stack. Kita enter. Kita di sini masukkan 3 data saja. Kita coba masukkan 1 lagi. Masukkan data. Saya masukkan data 4. Data 4 masuk ke stack. Tekan enter untuk masuk. 1. Masukkan data. Masukkan data 5. Data 5 masuk ke stack. Di sini sebenarnya sudah ada 4 angka, yaitu nomor 0, 2, 4, dan 5 sebagai data tumpukannya. Dan kita akan menjelaskan tentang shortcut dari void push sendiri. Void push fungsinya untuk menginput data, dan di sini saya menggunakan logika percabangan if dan else. Di sini saya menggunakan logika percabangan if dan else. Dalam logika if ada metode is full, yaitu untuk mengecek apakah di dalam tumpukan data masih tersedia atau sudah full. Jika sudah full, dia akan memunculkan tulisan data sudah full. Dan jika muncul datanya, maka dia akan memproses proses selanjutnya, yaitu else. Dan ada tumpukan top plus plus yang dimana berfungsi untuk menambahkan data. Lalu ada sin lebih besar dari tumpukan data top, dan ini adalah array. Dan apa yang sudah kita input, tumpukan top ini adalah array ya. Tumpukan data atau tumpukan top ini adalah array, yang dimana apa yang sudah kita input maka akan masuk ke dalam array. Untuk penjelasan void push, lalu kita masuk ke penjelasan kedua, yaitu void. Mari kita jalankan programnya untuk void. Data berada pada urutan kedua. Data 5 keluar dari stack. Coba sekali lagi. Pop data lagi. Data 4 keluar dari stack. Mari kita menjelaskan di sini.
program pop data, saya di sini menggunakan sistem LIFO ya, yang otomatis akan keluar data yang terakhir ya. Dan pada codingan pop data codingan pop data berikut menggunakan percabangan if dan else. Untuk if empty, fungsinya untuk mengecek apakah di dalam tumpukan datanya masih ada atau sudah kosong ya. Kalau jika dia kosong akan menampilkan stack is empty. Namun jika dia ada, dia akan menjalankan proses penghapusan atau pengeluaran data yang paling terakhir. Itu untuk menjelaskan tentang void data. Lalu kita lanjut ke program selanjutnya, yaitu void print stack. Coba ya. Print stack. Print ya, itu ada di nomor 3. Data tumpukannya ada 2, yaitu 2 dan 6. Keluar ya berarti datanya ya. Mari kita jelaskan tentang pengodingan. Ini untuk data void print stack. Sebenarnya untuk data void print stack sama sih, saya menggunakan tipe data percabangan if dan else. Dan logika if as empty untuk mengecek datanya terlebih dahulu ada atau tidak datanya. Jika tidak ada, maka dia akan memunculkan ini belum ada tumpukan. Maka jika datanya ada atau else, dia akan menjalankan program data print and stack. Dia akan menjalankan program data print and stack. Dan data tumpukan itu ada nanti keluar, data tumpukan itu menampil sendiri. Lalu di sini ada program data clear. Coba terlebih dahulu program data clear. Menjalankan program data clear, semua stack ada di nomor 4. Masukkan pilihan nomor 4. Semua data dalam stack akan dihapus. Silakan tekan enter. Tekan enter untuk melanjutkan. Sebenarnya di void clear ini saya juga menggunakan tipe data percabangan if dan else. Jika datanya kosong, maka yang ditampilkan tidak ada data tumpukan yang akan di clear. Jika datanya ada, maka dia akan menampilkan semua data dalam stack akan dihapus. Silakan tekan enter seperti ini ya. Belum ada tumpukan karena datanya sudah dihapus. Lalu kita lanjut ke program satu menu lainnya, yaitu void hitung. Mari kita jalankan programnya terlebih dahulu. Untuk void
hitung max, min, and total berada di nomor 5. Tapi karena datanya sudah kita clear semua terlebih dahulu tadi ya, kita akan push datanya terlebih dahulu. Kita akan input minimal 3 data saja kita input ya, agar bisa menghitung max-nya, nilai terbesarnya, dan min, nilai terendahnya, dan total. Masukkan data, sini saya masukkan data 2 masuk ke stack, lalu saya input lagi, masukkan data 5 masuk ke stack, dan masukkan data 9 masukkan stack, untuk lalu kita coba nomor hitung max, min, and total. Sini keluar ya, nilai maksimum dalam stack adalah 9, nilai minimum dalam stack adalah 2, total data dalam stack adalah 21. Nilai maksimum itu merupakan nilai terbesar. Nilai terbesarnya benar ya, ada 9, dan nilai minimum itu adalah nilai terendah, dan nilai terendahnya adalah benar 2, dan total data ini adalah dari data yang berikutnya. 21 data. Kalau data dan lalu di sini saya akan menjelaskan tentang void hitung ya, source code dari void hitung sendiri. Pada data void hitung berikut, kita menggunakan data integer, maksimum, minimum, dan total. Nah, kita total 0, sini total 0, maksimum tumpukan data 0. Tumpukan data merupakan data yang ada di dalam array yang dimulai dari indeks 0, dan data minimum juga sama seperti itu. For integer i sama dengan 0. I adalah variabel yang menggunakan tipe data integer sama dengan 0. Lalu di sini ada kondisi di mana i jumlah data yang ada di dalam array, dan ada pengubah i++ yang dimana datanya akan terus bertambah 1. Lalu sama sih saya di sini menggunakan tipe percabangan if dan else. Dan if di sini tumpukan data lebih dari maksimum, yang berarti untuk menentukan nilai maksimumnya. Jadi nanti akan keluar data yang tampilkan nilai yang lebih besar. Lalu ada else if untuk menentukan nilai yang paling kecil, dan tampilkan data ya code nilai maksimum stack, dan untuk menampilkan datanya menggunakan tot nilai maksimum, lalu dipanggil variabelnya maksimum, dan ini minimum, lalu dipanggil variabel datanya minimum, dan ada perhitungan total.
total ditambah semua tumpukan data dalam array, dan jadi nanti akan menampilkan total dalam stack yang variabelnya dipanggil. Saya rasa cukup sekian penjelasan saya mengenai program stack untuk push data, pop data, print, clear semua stack, dan hitung max, min, and total. Mohon maaf jika dalam penjelasan ada yang kurang jelas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.